Nyatanya masih banyak diskriminasi terhadap terulangnya kasus diskriminasi pada perempuan dan anak-anak. Halo Junior, selamat datang dalam video edukasi kami mengenai diskriminasi pada anak usia dini. Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka merupakan cerminan harapan, impian, dan potensi yang tak terbatas. Namun kenyataan pahit menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan hak yang sama. Diskriminasi hak anak masih menjadi masalah serius di seluruh dunia. Maka dari itu, mari kita memahami lebih dalam tentang apa itu diskriminasi dan bentuk-bentuk diskriminasi yang dapat dialami oleh anak-anak usia dini. Nah Juniors, apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi adalah perbuatan yang tidak adil yang membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan tertentu terkait kepentingan, seperti diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, maupun status sosial. Diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan di media sosial. Juniors, diskriminasi ini dapat menjadikan anak-anak sebagai korban cyberbullying karena berbagai alasan, termasuk latar belakang suku, ras, dan status sosial mereka. Diskriminasi ini dapat menjadi dampak yang buruk untuk kesehatan mental dan juga perkembangan emosional mereka. Juniors, pentingnya hak anak tanpa diskriminasi tidak bisa diremehkan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, dilindungi, dan berkontribusi tanpa diskriminasi. Mari kita pahami urgensi dari hak-hak anak. Yang pertama, hak anak untuk hidup. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, aman, dan sehat. Tanpa diskriminasi, setiap anak dapat tumbuh dengan cinta, perhatian yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, hak anak atas pendidikannya. Pendidikan adalah kunci dari masa depan anak-anak. Semua anak, tanpa memandang ras, agama, suku, atau status sosial, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Tanpa diskriminasi, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Lalu, yang ketiga ada hak anak atas perlindungan. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual, bullying, eksploitasi, ataupun penelantaran. Tanpa diskriminasi juga, anak dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan dilindungi di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, ada hak anak untuk berpartisipasi. Anak-anak berhak untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan tanpa diskriminasi, setiap anak dapat berkontribusi dan merasa dihargai dalam keluarga dan masyarakat mereka. Nah Juniors, maka dari itu, kita bersama-sama untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Dengan begitu, kita membangun masa depan yang lebih baik dan lebih adil untuk semua anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlindungan dan pengasuhan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas. Hak-hak anak ini dijamin dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seseorang yang termasuk dalam kelompok dari masyarakat yang rentan akan berhak memperoleh dan tindakan berupa perlindungan yang lebih utama dan berkenaan dengan kekhususan dirinya. Nah Juniors, jadi mari kita bersama-sama melindungi anak-anak dan memenuhi hak-hak mereka. Dengan memberikan perlindungan dan pengasuhan yang optimal, kita dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah Juniors, diskriminasi ini bagaikan awan gelap yang menyelimuti dunia. Banyak perlakuan tidak adil dan juga penindasan. Ini bagaikan racun-racun yang menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan. Di diskriminasi rasial ini, kita bayangkan dengan sebuah pertemanan ataupun persahabatan yang seharusnya indah ternoda oleh prasangka. Anak-anak ditolak dalam pertemanannya hanya karena perbedaan warna kulit. Kemudian ada diskriminasi agama. Ketika di sekolah, seharusnya anak dapat merasakan rasa nyaman dan juga nyaman karena kebebasan dalam beragama tersebut. Namun, karena adanya diskriminasi agama dapat membuat anak merasa tidak nyaman, merasa tidak aman,
hanya karena diskriminasi agama tersebut. Tidak adanya kebebasan dalam beragama di lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, ada diskriminasi gender. Mainan robot hanya untuk anak laki-laki, mainan boneka hanya untuk anak perempuan. Apakah hal tersebut salah atau benar? Kita harus dapat menyetarakan keduanya. Tidak boleh memandang gender akan keduanya. Diskriminasi ini adalah musuh bersama yang harus kita lawan. Jeniors, kita harus bersatu, bahu-membahu, dan juga bersama-sama untuk mencetarakan dan menciptakan dunia yang adil dan setara. Kita sebagai generasi muda, mari mengajak orang tua, guru, dan masyarakat untuk mendukung prinsip kesetaraan dan inklusi. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keberagaman, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi semua anak. Berikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan dirinya dan berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa takut akan perbedaan. Pendidikan, pelatihan sangat penting untuk orang tua dan guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman dan kesetaraan. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menjadi teladan yang baik dan memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak. Selain itu, lembaga PAUD juga harus menetapkan prosedur yang transparan untuk menangani kasus diskriminasi. Setiap lembaga PAUD harus memiliki mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang adil. Hal ini termasuk menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi orang tua dan anak-anak untuk melaporkan setiap kejadian diskriminasi yang mereka alami dan mereka saksikan. Setelah itu, lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik yang ada di lembaga PAUD itu sendiri. Dengan mengevaluasi secara rutin, kita dapat mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki dan memastikan tidak terjadi diskriminasi kembali. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan ahli pendidikan anak. Penting bagi kita untuk terus melakukan perbaikan jika ditemukan adanya diskriminasi. Pastikan setiap kebijakan dan praktik yang dilakukan di PAUD selalu mendukung prinsip kesetaraan dan inklusi. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Selain kita mengetahui urgensi-urgensi tersebut, penting juga untuk mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi jika anak mengalami diskriminasi. Karena diskriminasi dapat menjadi efek yang sangat merugikan pada perkembangan anak-anak. Mari kita lihat bagaimana diskriminasi dapat mempengaruhi interaksi sosial, perkembangan bahasa, karakter, dan juga kepemimpinan anak-anak. Interaksi sosial adalah bagian penting dari perkembangan anak. Ketika anak-anak mengalami diskriminasi, mereka cenderung menjadi lebih tertutup dan menyendiri. Diskriminasi juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak-anak yang mengalami diskriminasi mungkin menjadi lebih enggan untuk berkomunikasi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan menggunakan bahasa dengan efektif. Mereka mungkin merasa takut untuk berbicara karena khawatir diejek atau diabaikan. Karakter anak juga bisa terpengaruh oleh diskriminasi. Anak-anak yang sering didiskriminasi mungkin merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Ini dapat menghambat perkembangan karakter positif mereka seperti keberanian, kejujuran, dan juga rasa tanggung jawab. Kemampuan kepemimpinan juga bisa terganggu oleh diskriminasi. Anak-anak yang didiskriminasi mungkin merasa bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu memimpin. Hal ini dapat menghalangi mereka dari mengambil peran aktif dalam kelompok dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang penting. Maka dari itu, mari kita berkomitmen untuk melindungi hak anak-anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, aman, dan bebas dari diskriminasi. Karena setiap anak berhak merasa bahagia dan terima ya, Jeniors.